Bayern Munchen juara Super Cup UEFA. Tottenham dan AC Milan melaju ke babak playoff Liga Eropa. Liverpool dan Manchester City melaju ke putaran keempat EFL Cup. Silakan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan semua info terbaru sepak bola. Bayern Munchen juara Super Cup UEFA. Meski mendominasi penguasaan bola dan serangan sepanjang pertandingan, tetapi Bayern Munchen sempat tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Lucas Ocampos. Anak-anak Hansi Flick itu kemudian berhasil bangkit dan membalas melalui gol Leon Goretzka masih di babak pertama, dan Javier Martinez menjadi penyelamat melalui gol telatnya pada babak perpanjangan waktu. Skor akhir 2-1 untuk Bayern Munchen. Kiper Manuel Neuer tampil hebat. Pertandingan Piala Super Eropa berakhir 2-1 untuk Bayern Munchen, tetapi bisa saja diroten kebobolan gol saat posisi 1-1 sebelum 90 menit berakhir. Setelah sebuah serangan kilat dari Sevilla membawa satu pemain juara Liga Eropa itu berhadapan 1-1 dengan Manuel Neuer. Tetapi kiper terbaik di dunia tersebut menyelamatkan gawangnya. Itu bukan satu-satunya penyelamatan hebat dari Manuel Neuer. Dengan beberapa menit sebelumnya, menit 83, satu serangan cepat Sevilla juga berhasil diselamatkan oleh kiper Bayern Munchen. Gol Javi Martinez kado terakhirnya. Gol kemenangan Bayern Munchen ke gawang Sevilla pada ajang Piala Super Eropa tadi malam berasal dari Javi Martinez, yang sebentar lagi akan meninggalkan Allianz Arena menuju ke klub masa lalunya Athletic Bilbao. Dalam sebuah situasi sepak pojok, bola berhasil dibersihkan setengah hati oleh para pemain Sevilla dan mendarat di depan David Alaba yang melepaskan sebuah tendangan keras. Bola berhasil diblok oleh kiper Yassine Bouno, tetapi bola muntah yang melambung disundul oleh Javi Martinez menjadi gol yang sangat menentukan untuk Bayern Munchen dalam final Piala Super Eropa di Puskás Arena di Budapest, Hungaria ini. Tottenham Hotspur menang tadi malam. Hasil Scandia versus Tottenham Hotspur usai dengan skor 1-3 pada kualifikasi ketiga Liga Eropa Jumat dini hari. Gol cepat dari Eric Lamela pada menit kelima serta gol-gol dari Son Heung-min dan Harry Kane pada babak kedua memastikan kemenangan bagi Spurs di Makedonia Utara ini. Pasukan Jose Mourinho melaju ke babak playoff untuk memperebutkan satu tiket penyisihan grup. Tottenham protes gawang terlalu pendek. Usai pertandingan, Jose Mourinho menyinggung masalah dimensi ukuran gawang di lapangan Scandia yang menurutnya terlalu pendek 5 cm setelah dia mengaku diberitahu oleh Hugo Lloris. Liverpool menang 7-2 di ajang EFL Cup. Liverpool terlalu kuat untuk Lincoln City, klub divisi ketiga Liga Inggris 2 level di bawah Premier League. Xherdan Shaqiri membuka skor saat pertandingan baru berjalan selama 9 menit sebelum satu gol dari Takumi Minamino dan 2 gol dari Curtis Jones memastikan skor 4-0 untuk keunggulan Liverpool saat turun minum. Pertandingan sama sekali belum selesai pada paruh kedua dengan 5 gol lagi terjadi setelahnya. Diawali dengan gol pemain Jepang Minamino pada beberapa detik pertama babak kedua EFL Cup atau Carabao Cup ini. Dilanjutkan dengan gol-gol dari Marco Grujic dan Divock Origi. Lincoln sempat membalas 2 kali ke gawang Adrian melalui serangan Tayo Edun dan Lewis Monsma. The Reds bertemu Arsenal. Liverpool menang besar 7-2 atas Lincoln City pada putaran ketiga EFL Cup, dan tahu nggak apa hadiahnya? The Reds akan berjumpa dengan tim yang mengalahkan mereka di ajang Community Shield pada akhir Agustus lalu, Arsenal. Itu merupakan laga final yang terlalu cepat. Anak-anak Jurgen Klopp akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam pada Arsenal yang mengalahkan mereka dengan adu penalti setelah pertandingan Community Shield itu selama 90 menit pada akhir Agustus lalu usai dengan skor 1-1. AC Milan nyaris kalah. Tim tamu Bodo Glimt tampil mengesankan pada pertandingan kualifikasi ketiga Liga Eropa mereka di kandang AC Milan pada Jumat dini hari. Meskipun kalah penguasaan bola, tetapi runner-up Liga Norwegia itu mencetak 2 gol dari hanya 3 shots on target ke gawang Gianluigi Donnarumma. Bandingkanlah itu dengan Rossoneri yang butuh 8 sepakan tepat sasaran untuk mencetak 3 gol.
Positif corona, Zlatan absen bela Milan. Jadi ceritanya, akibat hasil tes positif dari Leo Duarte, para pemain Milan otomatis kembali melakukan tes coronavirus pada hari Rabu waktu setempat, dan ternyata Zlatan Ibrahimovic terbukti terpapar oleh virus tersebut. Sementara para pemain lain terbukti negatif. Silakan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan semua info terbaru sepak bola. Kolektor UEFA Super Cup terbanyak. Kendati pun sudah memenangkan 6 trofi Liga Champions, tetapi ini baru trofi Piala Super Eropa kedua bagi Di Roten. Dengan Barcelona dan AC Milan masih menjadi kolektor trofi terbanyak dengan 6 trofi masing-masing. Menariknya, Real Madrid yang menjuarai Liga Champions 13 kali baru memenangkan Piala Super Eropa 4 kali saja, setara dengan koleksi trofi Liverpool. 3 gol dianulir pada UEFA Super Cup. Ada 1 gol Sevilla yang offside serta 2 gol Bayern Munchen melalui Robert Lewandowski dan Leroy Sané yang dianulir oleh wasit. Tetapi raksasa Bavaria itu akhirnya bisa mengakhiri perlawanan tim Andalusia tersebut dengan gol penentu dari pemain pengganti Javi Martinez. Manchester City menang atas Bournemouth. Hasil pertandingan Manchester City versus Bournemouth dalam ajang EFL Cup berakhir dengan skor 2-1. Wonderkid City berusia 17 tahun, Liam Delap, mencetak gol debutnya. 2 gol The Citizen yang tercipta dalam laga ini dicetak oleh Liam Delap pada babak pertama dan Phil Foden pada paruh kedua. Pep Guardiola memuji 2 debutan. Bos Manchester City, Pep Guardiola, mengaku puas dengan penampilan debut striker muda Liam Delap dan kiper Zack Steven dalam kemenangan mereka atas Bournemouth di putaran ketiga Piala Carabao. Penyerang muda berusia 17 tahun itu bahkan membuka keunggulan bagi The Citizen ketika laga baru berjalan 18 menit. Susunan pemain Manchester City didominasi oleh para pemain muda dengan hanya Kyle Walker, Rodri, dan Riyad Mahrez, pemain senior reguler skuad utama yang masuk ke dalam line-up. Reaksi Messi, Suarez pindah ke Atletico Madrid. Lionel Messi merasa aneh dengan transfer Luis Suarez ke klub rival La Liga, Atletico Madrid, tetapi menegaskan bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Berbicara pada jumpa pers, penyerang berusia 33 tahun itu mengatakan bahwa Lionel Messi tahu apa yang saya pikirkan dan saya tahu apa yang dia pikirkan. Kami cukup dewasa untuk saling memberi nasihat. Dia merasa aneh bahwa saya akan menjadi rival langsung di Liga Spanyol, tetapi tidak ada yang mengubah hubungan antara kami berdua. Saya sudah menjadi rival Lionel Messi dengan tim nasional, jadi ini tidak akan mengubah hubungan kami. Suarez dukung transfer Lucas Torreira ke Atletico. Luis Suarez mendukung upaya klub barunya Atletico Madrid untuk mendatangkan gelandang yang tidak diharapkan di Arsenal sekaligus rekannya di timnas Uruguay, Lucas Torreira. Gelandang berusia 24 tahun itu baru bergabung ke Emirates Stadium musim panas 2018 dari Sampdoria dengan nilai 500 miliar rupiah. Namun kini dirinya tidak masuk dalam rencana permainan manajer Mikel Arteta. Sepanjang musim lalu, Lucas Torreira hanya bermain penuh 90 menit di ajang Premier League sebanyak 5 kali saja sejak Mikel Arteta mengambil alih klub pada Desember 2019 dan hanya 2 kali menjadi starter sejak Februari 2020. Leicester City melepas pemain terkayanya. Leicester City menjual pemain sepak bola terkaya di dunia yang juga keponakan Sultan Brunei, Faik Bolkiah, ke klub Portugal Maritimo. Pemain berusia 22 tahun itu meninggalkan di Foxes tanpa pernah bermain 1 kali pun atau menunjukkan keterampilannya mengolah si kulit bundar. Winger dinamis itu menjadi salah satu dari pewaris tahta kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah. Ayahnya, Jeffrey Bolkiah, saudara dari taipan minyak tersebut, hingga menjadikan Faik menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan di Brunei Darussalam. Atletico bertekad mempertahankan Jose Gimenez. Atletico Madrid mengabaikan tawaran sebesar 78 juta pound atau sekitar 1,5 triliun dari Manchester City untuk Jose Gimenez dan bertekad mempertahankan bintang asal Uruguay tersebut. Riqui Puig kembali ke tim B Barcelona.
Barcelona mengembalikan wonderkidnya Riqui Puig ke tim B setelah gelandang 21 tahun itu tidak mau meninggalkan Camp Nou. Tetapi meskipun terdaftar sebagai pemain tim B, Riqui Puig tetap akan berada di kamp latihan skuad utama dan berlatih bersama Ronald Koeman. Ia bahkan tidak akan bermain untuk tim cadangan selama musim 2020-2021 ini. Luis Suarez jadi faktor pembeda Atletico. Pemain Uruguay itu diyakini mampu berkolaborasi dengan Diego Costa dan menambah kekuatan lini serang Atletico Madrid. Meskipun tidak ada yang menyangka bahwa Diego Costa ternyata menjadi pemain Atletico yang memiliki statistik lebih bagus daripada Suarez. Tetapi Suarez adalah figur penyerang tengah yang didambakan oleh Diego Simeone. Sadio Mane diminta merayu Koulibaly. Liverpool dilaporkan akan berusaha membajak target transfer Manchester City Kalidou Koulibaly dari Napoli musim panas ini memanfaatkan koneksi sesama pemain Senegal, Sadio Mane. Bek berusia 29 tahun itu telah secara rutin dikaitkan dengan kepindahan ke berbagai klub elit Eropa, dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis sudah mengatakan bahwa pemain bertahan andalannya bisa pergi dengan harga yang tepat. Kini muncul laporan bahwa Liverpool siap membajak kesepakatan transfer Manchester City dan membentuk duet impian menyatukan Kalidou Koulibaly dan Virgil van Dijk di jantung pertahanan. Untuk hasil lengkap pertandingan dan juga klasemen sementara liga-liga elit Eropa seperti Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Jerman, kunjungi situs kami gilabola.com. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita bola terbaru.